Selamat siang, pagi, sore, dan malam untuk Pak David dan tim CBDC Binus University. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Kemandirian dan Kualitas Pendidikan Mahasiswa di Tangerang. Sebelum kita mulai presentasinya, kita akan memperkenalkan diri dahulu dengan saya Alvito Raditya. Saya Viko Warjo. Saya James Timothy Darmaji. Nama saya Denny Aditya Putrawan. Ya, nama saya Lutfarel Arenzo. Nama saya Salwan Rafif. Baik, kita langsung slide selanjutnya ya. Nah, latar belakang penelitian kami berawal dari adanya ketidakmerataan kualitas pendidikan di Indonesia, terutama di tingkat perguruan tinggi. Penelitian kelompok kami bertujuan untuk mengetahui bagaimana mahasiswa Tangerang menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran. Metode penelitian yang kami gunakan merupakan metode berupa deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Kami memilih SDG keempat karena pendidikan merupakan fondasi utama dari sebuah bangsa. Namun, hingga kini pendidikan di Indonesia belum merata. Hal itu sejalan dengan SDG keempat, yaitu memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata, serta mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua. Berdasarkan hasil penelitian Agista 2025 menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki peran yang penting dalam mendorong efisiensi serta meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Menurut Agista 2025, teknologi digital seperti e-learning dan video edukasi dapat mempermudah pelajaran dari berbagai kalangan dalam memperoleh edukasi tambahan. Teknologi digital tersebut dapat mengurangi kesenjangan pendidikan yang ada. Selanjutnya, berdasarkan data survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII tahun 2025, penyebaran internet di Indonesia terus meningkat. Lebih dari 82% populasi di Indonesia sudah terhubung dengan internet. Tingginya aksesibilitas ini menciptakan peluang besar bagi dunia pendidikan. Namun, tantangan utamanya bukan lagi pada ketersediaan akses, melainkan pada pemanfaatannya. Ya, saya lanjutkan. Fokus penelitian ini adalah mahasiswa di daerah Tangerang. Meskipun Tangerang memiliki banyak universitas unggul, tetapi banyak mahasiswa yang masih menghadapi kesenjangan akses dalam ranah pendidikan. Berdasar permasalahan tersebut dan potensi yang dapat ditawarkan oleh teknologi informasi, penelitian ini bertujuan untuk mengobservasi bagaimana teknologi informasi dapat dimanfaatkan pelajar untuk mendukung proses belajar mandiri, serta perannya dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara nasional. Hmm, ini nge-lag. Kajian teori. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, istilah teknologi diadopsi dari bahasa Yunani yaitu teknologia atau yang biasa disebut penanganan sistematis dan tekne atau yang biasa disebut keahlian atau seni. TIK adalah alat yang membantu manusia mengolah data menjadi informasi yang berguna untuk menyelesaikan masalah dan mendukung keputusan. Bentuk teknologi digital dalam pembelajaran e-learning. Menurut Hanum 2013, e-learning merupakan salah satu bentuk model pelajaran yang difasilitasi dan didukung pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
Selanjutnya, terkait kajian teori ada kemandirian belajar. Di sini ada hubungan teknologi informasi melalui eh, menggunakan beberapa aplikasi untuk kemandirian belajar. Ranti eh, dan yang lainnya menjelaskan bahwa dalam konteks belajar, kemandirian ditunjukkan melalui kesadaran siswa untuk mengatur proses belajarnya, menentukan langkah-langkah yang diperlukan, mencari sumber belajar secara mandiri, serta melakukan evaluasi dan refleksi terhadap pembelajaran. Jadi kehadiran TIK ini menciptakan pergeseran besar. Dulu pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center, sekarang berubah menjadi berpusat pada mahasiswa atau student center. Inilah yang disebut dengan self-regulated learning atau kemandirian belajar. Mengutip dari Ranti juga, mahasiswa yang mandiri mampu mengatur, mengevaluasi, dan merefleksikan belajarnya sendiri. Selanjutnya, menurut Munawaroh, menegaskan bahwa melalui TIK, peserta didik tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pengajar sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan terbiasa untuk secara kreatif mencari, menyeleksi, dan menciptakan informasi baru secara mandiri. Jadi mahasiswa tidak lagi disuapi dosen, tetapi aktif mencari dan menyeleksi informasi sendiri untuk memecahkan masalah. Selanjutnya ada kajian teori terkait pemerataan pendidikan dalam konteks SDG keempat atau Quality Education. Menurut Kementerian PPN atau Bappenas, dalam Wiryanata, upaya ini dijalankan dengan prinsip inklusivitas dan semboyan no one left behind. No one left behind ini artinya adalah pendidikan berkualitas harus bisa dinikmati oleh semua orang. Jadi, teori kesenjangan digital ini juga berpengaruh terhadap pemerataan pendidikan. Secara terminologis, kesenjangan digital atau digital divide dimaknai sebagai jurang pemisah antara individual atau kelompok masyarakat yang memiliki akses terhadap teknologi dengan mereka yang tidak memilikinya. Jadi, Van Dijk membaginya lebih dalam, bukan cuma soal punya laptop atau tidak, tetapi juga punya skill memakainya atau tidak. Inilah yang disebut dengan kesenjangan digital dan juga pemerataan pendidikan. Oke, lanjut ke metode penelitian kami. Penelitian kami itu bersifat kualitatif dan bertujuan untuk mengetahui manfaat dari teknologi informasi bagi mahasiswa. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu wawancara secara terstruktur dengan 10 pertanyaan yang telah disiapkan. Lalu, wawancara tersebut direkam dan ditranskripsi. Nah, bagaimana kita mencari sampling kita adalah menggunakan dengan metode purposive sampling, di mana mahasiswa dipilih sesuai kriteria dari penelitian kami, yaitu adalah mahasiswa aktif yang berkuliah di daerah Tangerang. Lalu, data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk narasi dan visualisasi grafik. Ini adalah dokumentasi kami wawancara dengan 2 orang. Next. Lalu kita masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil wawancara, seluruh narasumber, yaitu bertotal 7 orang, menyatakan sering menggunakan teknologi informasi dalam kegiatan belajar mandiri, di mana teknologi informasi tersebut dinilai mempermudah materi, lebih memiliki fleksibilitas, dan membantu dalam mengulang ataupun memperdalam materi tersebut. Namun, beberapa narasumber menekankan bahwa efektivitas pembelajaran berbasis teknologi sangat bergantung pada gaya belajar individu itu. Secara keseluruhan, teknologi informasi berperan penting dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan pembelajaran mandiri, terutama karena aksesnya yang luas. Next. Lalu kita juga mencari platform-platform apa aja yang sering digunakan mahasiswa dalam belajar mandiri. Yaitu pertama adalah YouTube dan AI menjadi platform paling dominan yang digunakan untuk mempermudah proses pembelajaran. Peran YouTube sendiri membantu dalam memahami materi praktik yang sulit ditangkap hanya dari teks ataupun penjelasan dari dosen.
Lalu untuk AI, kita dapat merangkum materi dan mencari ide awal tugas. Di sini kita dapat lihat, sorry, oke. Di sini kita dapat melihat preferensi platform belajar mandiri mahasiswa dalam grafiknya, yaitu YouTube mendominasi 50%, AI 30%, dan yang lain adalah 20%. Oke. Berikutnya adalah kendala yang dihadapi oleh narasumber ketika mereka menggunakan platform tersebut. Oke, jadi yang pertama ketika menggunakan platform YouTube. Jadi para narasumber merasa terganggu dan merasa terpengaruhi fokusnya ketika munculnya iklan saat mereka sedang menonton suatu video pembelajaran. Dan juga yang kedua itu adalah koneksi internet. Jadi mereka terkadang mengalami buffering atau penurunan resolusi video sehingga membuat lebih sulit untuk dilihat sehingga mengganggu juga konsentrasi belajar. Dan kemudian yang untuk AI sama juga seperti YouTube yaitu koneksi internet mengalami buffering sehingga jawabannya lama munculnya dan juga yang kedua adalah validitas informasi. Jadi informasi yang didapatkan dari AI itu belum tentu sepenuhnya akurat. Jadi mereka masih tetap harus mencari dari tempat lain lagi sehingga membutuhkan waktu yang lebih banyak lagi. Ini untuk tabelnya atau grafiknya. Jadi nah, kebanyakan dari mereka itu kendalanya mengalami koneksi internet yang buruk. Kemudian yang kedua ada iklan, ketiga validitas informasi, dan yang terakhir ya distraksi dari hal-hal lain yang dalam online. Oke, kemudian untuk yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi teknologi menurut kami dan menurut penelitian kami, teknologi informasi berperan penting dalam mendukung kemandirian belajar mahasiswa. Melalui pemanfaatan platform-platform online seperti YouTube dan AI, mahasiswa dapat memperdalam materi di luar jam perkuliahan. Dan fleksibilitas teknologi memungkinkan mahasiswa untuk mengulang materi yang belum mereka pahami, sehingga proses belajar menjadi lebih mandiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada dosen. Dan selain itu, teknologi informasi berkontribusi dalam pemerataan kualitas pendidikan dan mengurangi kesenjangan fasilitas antar kampus. Kemudian ini untuk daftar referensinya, dan ini untuk lampiran video wawancaranya. Kedua, saya meminta maaf jika ada kesalahan kata yang telah kami katakan atau kami ucapkan. Dan ya sekian, terima kasih.